Halo teman-teman ATLM Indonesia, di mana saja berada. Kali ini kita membahas kimia klinik 2 mengenai bahan materi tes fungsi ginjal, yang mana materi ini sebagai pilihan alternatif dari beberapa file atau video mengenai tes fungsi ginjal yang sudah saya upload. Jadi supaya menjadi alternatif. Materi ini saya dapat dari internet, yang mana materi ini adalah materi yang dapat digunakan teman-teman untuk mempelajari lebih lanjut tentang tes fungsi ginjal, juga buat mahasiswa, mahasiswi D3, D4, S1, S2 dan siswa-siswi SMK, TLM bisa mempelajarinya sebagai bahan materi pembelajaran atau perkuliahan. Bersama saya Ahmad Lab di channel ATLM Indonesia. Kita simak satu persatu. Kita lihat dari awal. Pertama, nefron dulu. Nefron kan sekitar 2 jutaan kalau tidak salah ini. Jadi dari satu nefron kita ambil. Nah, dari nefron ini nanti ada bagian awalnya, yaitu tempat masuknya darah yang akan difiltrasi di arteriol aferen. Nanti kalau masuk ke glomerulus, lalu nanti keluar ke arterial eferen. Dari filtrasi tadi, dari glomerulus masuklah ke kapsula Bowman. Kapsula Bowman meneruskan ke tubulus contractus proximalis, turun. Nah, setelah di tubulus contractus proximalis turun ke lengkung Handel yang huruf U, naik ke tubulus distalis. Setelah tubulus distalis lalu ke ductus colligen atau ductus colligentus. Nah, dari ductus colligentus ini bergabung satu sama lain dengan nefron-nefron lain, menggabungkan menjadi satu untuk disalurkan ke saluran kemih bagian bawah, yaitu ureter, kandung kemih dan uretra, lalu dilepaskan oleh kelamin. Itu jadi unit fungsional ginjal itu sebenarnya nefron. Satu nefron ini yang kita gambar. Kapsula Bowman yang mengelilingi anyaman kapiler glomerulus. Kedua, tubulus contractus proximalis. Ketiga, lakukan lengkung Handel. Kemudian yang keempat, tubulus contractus distal, dan terakhir tubulus ductus colligen. Nah, ini. Nah, lanjut kita pindah ke filtrasi glomerulus. Pembentukan urin itu terjadi oleh proses filtrasi plasma pada glomerulus. Ya, mana di sini istilahnya adalah ultrafiltrasi. pH-nya 7,4 sesuai dengan pH darah dan berat jenisnya 1,010. Nah, sel darah dan molekul besar seperti protein tertahan karena dia ukurannya besar oleh pori-pori membran filtrasi. Sementara air beserta zat-zat terlarut di dalamnya akan tembus masuk nanti ke kapsula Bowman. Air dan kristaloid dapat melewati membran filtrasi glomerulus. Satu nefron menghasilkan kurang lebih 100 mikroliter ultrafiltrasi per hari. Satu ginjal itu 1 juta nefron. Nah, tadi kok 2 juta saya bilang, 1 juta. 170 sampai 200 liter ultrafiltrat melalui glomerulus per 24 jam. Mengalami reabsorpsi. Nah, lalu terbentuklah urin. Nah, urin kurang lebih 0,4 sampai 2 liter per hari. pH-nya 6 kurang lebih, nanti bisa naik atau turun, dan BJ-nya 101 sampai dengan 1030. Nah, ini fisiologi pembentukan urin. Kita lanjut lagi. Tes fungsi ginjal. Kita sudah membahas mengenai ginjalnya, fisiologinya. Sekarang kita melihat tes fungsi ginjal. Tujuannya untuk mengetahui gangguan fungsi ginjal dan menetapkan berat ringannya. 1.
tes fungsi ginjal glomerulus. Ini untuk melihat fungsi filtrasinya, kemampuan filtrasi dari ginjal. GFR nanti mungkin larinya glomerulus filtration rate. Ya, melalui tes clearance kreatinin dan clearance urea. Tapi yang paling banyak dipakai adalah clearance kreatinin, bersihan dari kreatinin ketimbang urea. Urea banyak kelemahan dan kekurangannya. Nah, yang kedua itu tes untuk mengetahui kerusakan glomerulus dan kerusakan tubulus. Periksanya kreatinin serum, blood urea nitrogen atau BUN, atau bisa juga nanti menggunakan urea darah. Kalau ini kan urea N. Kemudian lagi rasio BUN dan kreatinin serum. Jadi dirasiokan nanti berapa kadar bunnya, berapa kadar kreatininnya, lalu dibagikan, dirasiokan nanti. Selanjutnya yaitu tes fungsi tubulus. Nah, ini tubulus, kemampuan tubulus melakukan kegiatan, fungsi reabsorpsi dan sekresi. Tes osmolalitas serum dan urin. Nah, ini untuk tes fungsi ginjal. Nanti tes pemekatan dan tes pengenceran, kemampuan untuk memekatkan filtrat dan pengenceran filtrat. Nanti ada yang dibatasi minum, ada yang diberi minum berlebih. Kita pindah lagi teman-teman Talim Indonesia, tes fungsi ginjal secara umum. Satu, tes urea. Yang kedua, tes kreatinin serum. Yang ketiga, tes clearance kreatinin. Jadi bedanya nanti kreatinin serum dan clearance kreatinin ini, kalau clearance kreatinin ini kita mengukur kreatinin dalam urin dan dalam darah. Ditambah nanti dengan mengukur luas penampang badan, tinggi badan, berat badan. Nanti akan didapatkan LPB, lalu nanti dihitung volume urinnya berapa mili per menit. Kita pindah lagi ke tes ureum. Nah, ini kita bahas ureum dulu. Ureum atau ada yang mengatakan urea itu dibentuk di hati. Jadi hati membentuknya, mensintesisnya, hasil akhir metabolisme protein. Di deaminasi protein tadi dari asam aminonya deaminasi, terbentuk amoniak. Amoniak tadi direaksikan dengan CO2, terbentuklah NH2CO, NH2. Lalu produk ini dibawa aliran darah dan difiltrasi oleh glomerulus. Kadar urea menggambarkan intake protein, karena urea tadi berasal dari asam amino berasal dari protein. Dan kemampuan ekskresi ginjal. Jadi memang urea ini akan diekskresikan oleh ginjal untuk dibuang melalui urin. Peninggian kadar urea itu adalah gangguan ginjal, adanya obstruksi saluran kemih, jadi sumbatan di saluran kemih nanti. Dan peningkatan katabolisme protein, jadi pemecahan protein itu meningkat. Tes urea adalah tes untuk menetapkan kadar urea darah dengan menggunakan alat otomatis. Nah, bisa juga otomatis, bisa juga menggunakan alat semi otomatis atau alat manual. Ini menggunakan itu. Jadi biasanya di laboratorium menggunakan urea UV, enzimatik, full enzimatik, atau urea bertelot. Di laboratorium bertelot ini yang warna. Jadi yang enzimatik, kinetik dengan warna bertelot kolorimetrik. Nah, kita pindah ke analitik. Persiapan pasien tidak memerlukan persiapan khusus. Persiapan sampel, nah sampelnya hindari sampel yang keruh. Keruh ini karena terkait dengan pemeriksaannya menggunakan bertelot itu 578 panjang gelombangnya, yang mana keruhan itu di 578 absorbansinya lebih bagus dan lebih tinggi serapan maksimumnya. Jadi tidak boleh keruh. Untuk urea bertelot, ikterus juga tidak boleh juga, dan hemolisis. Nah, khusus untuk yang sistem urea UV itu kekeruhan tidak berpengaruh, karena dia mengukur NAD, NADH, bukan mengukur serapan kekeruhan atau warna.
Begitu juga dengan ikterus. Nah, kalau hemolisis nanti terkait dengan adanya kehadiran LDH mungkin yang menyebabkan hasilnya tinggi palsu. Kemudian sampel hendaknya dianalisis dalam beberapa jam setelah pengambilan karena urea atau ureum akan hilang akibat aktivitas bakteri. Jadi bakteri akan menguraikan urea. Atau disimpan di dalam lemari pendingin. Jadi simpan dalam kulkas. Alat yang digunakan, alat otomatis Cobas Mira atau Cobas Mira Plus. Ini bila menggunakan Cobas. Kita menggunakan alat sejenis yang setara atau juga menggunakan alat yang semi otomatis atau konvensional manual. Bahannya menggunakan sampel yaitu serum, plasma heparin atau plasma EDTA. Jadi ada 3 serum, plasma heparin atau plasma EDTA. Reagensianya untuk tes ureum sudah siap dan reagennya biasanya terdiri dari 2 botol, regen A, regen B yang dipasang di alat. Lalu nanti akan dilakukan scan barcode. Nah, untuk analitik, tempatkan regen kerja di raknya pada alat. Nah, ini kita tempatkan regennya, regen A dengan regen B. Masukkan 500 ml sampel ke dalam tabung mikro, letakkan pada rak sampel. Nah, 500 mikroliter rak dalam bentuk cup, dia dalam bentuk cup, masukkan. Lalu masukkan nomor identitas pasien, lalu siap program tes urea. Jadi nomor rekam mediknya, nama pasien, umur, tanggal lahir, jenis kelamin, ruang perawatan, dan dokter pengirim. Pengukuran dilakukan secara otomatis. Jadi alat itu langsung random access, memeriksa secara bersama-sama dengan sampel atau spesimen dan parameter yang lain. Hasil tes keluar berupa lembar printout, sudah di printout nanti. Nah, nilai rujukan 10-50 mg per dl untuk urea. 1,7 sampai dengan 8,3 milimol per liter dalam satuan lain. Indonesia menggunakan satuan konvensional yaitu 10-50 mg per dl. Kita lanjut lagi, pasca analitik. Interpretasi. Nah, ini pembacaannya. Peningkatan ureum dalam darah ditemukan pada pertama gangguan fungsi ginjal, itu pasti sudah karena memang untuk tes fungsi ginjal. Yang kedua penyakit jantung kongestif. Ketiga shock. Keempat dehidrasi. Kelima perdarahan di traktus gastrointestinalis. Di perdarahan di saluran cerna. Kemudian selanjutnya infak miokardial akut. Jadi IMA pada kondisi IMA. Stres. Lalu intake protein yang banyak atau peningkatan katabolisme protein. Yang mana tadi di teori bahwa intake yang banyak dan peningkatan katabolisme akan meningkatkan kadar urea dalam darah. Nah, sementara lawannya penurunan urea dalam darah ditemukan pada kondisi liver failure, gagal hati. Jadi hati mengalami gangguan sehingga dia tidak mampu mensintesis dengan baik urea. Jadi menurun. Walaupun ada sintesis tapi menurun. Akromegali, kemudian malnutrisi, pemakaian anabolik steroid, overhidrasi, IV feeding, kelebihan cairan, IV melalui intravenous feeding, kegagalan absorpsi, penyakit celiak pada saluran cerna, gangguannya dia mengalami celiak, sindrom nefrotik. Nah, ini biasanya ditemukan pada anak-anak. Nah, anak yang mengalami bengkak mukanya, kemudian untuk proteinnya rendah, albumin rendah, urea kreatininnya akan naik. Nah, ini SIAD, syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone. Nah, ini penurunan pada kondisi-kondisi si urea turun. Kita pindah lagi ke kreatinin, tes kreatinin. Kreatinin adalah produk akhir metabolisme kreatin. Kreatinin adalah senyawa nitrogen yang terutama disintesis di hati dan disimpan dalam otot. Nah, ini dia senyawa nitrogen yang disintesis di hati, disimpan dalam otot. Kreatinin dieskresikan ke urin melalui filtrasi glomerulus.
Tes kreatinin adalah tes untuk menetapkan kadar kreatinin darah dengan menggunakan alat otomatis. Jadi sama dengan pemeriksaan urea, tapi dia menggunakan ini sistemnya kreatinin Jave. Jave itu ada yang without depriotonization dan with depriotonization. Tinggal milih yang mana. Walaupun Anda pernah dulu kreatinin enzimatik pernah ada zaman di Boehringer Mannheim. Sampai sekarang saya bingung kenapa sudah tidak ada lagi. Nah, peranalitiknya persiapan pasien tidak memerlukan persiapan khusus. Jadi pasien tidak perlu puasa, tidak perlu ada persiapan khusus. Langsung saja misalnya kalau mau dilakukan pemeriksaan diambil darahnya dan diukur. Persiapan sampel, hindari sampel yang keruh, ikterik dan hemolisis. Alat otomatik Cobas Mira dan Cobas Mira Plus. Bahannya sampelnya serum, plasma heparin atau plasma EDTA. Reagensinya untuk tes kreatinin. Jadi hampir-hampir sama saja dengan urea tadi. Dan reagennya ini ada reagen 2, reagen 1 dan reagen 2. Reagen kreatinin. Biasanya reagen yang berisi asam pikrat dan berisi NaOH. Lanjut lagi kita teman-teman ATL Indonesia. Analitiknya, tempatkan reagen kerja di raknya pada alat. Masukkan 500 ml sampel ke dalam tabung mikro, letakkan pada rak sampel sesuai dengan urutannya. Masukkan nomor identitas pasien, lalu pilih program tes kreatinin. Pengukuran dilakukan secara otomatis. Hasil tes keluar berupa lembar printout. Jadi hampir-hampir sama dengan pemeriksaan urea tadi, karena menggunakan alat otomatis. Nah, ini untuk nilai rujukannya. Kreatinin ada satuan internasional unit miligram per liter, mikromol per liter. Newborn 0,8 sampai dengan 1,4, 771 sampai dengan 124, sementara infant 0,7 sampai 1,7, 62 sampai 150. Anak kurang dari 6 tahun itu 0,3 sampai dengan 0,6, 27 sampai dengan 54. Sementara anak lebih dari 6 tahun 0,4 sampai dengan 1,2 atau 36 sampai dengan 106. Nah, ini khusus untuk dewasa. Ini yang banyak yang biasanya laki-laki 0,6 sampai dengan 1,3, ada yang mengatakan 0,7 sampai dengan 1,1 atau 53 sampai dengan 115. Perempuan 0,5 sampai dengan 1 atau 0,6 sampai dengan 0,9 atau 44 sampai dengan 88. Yang dalam kurung ini biasanya paling banyak 0,7 sampai dengan 1,1 laki-laki dewasa, 0,6 sampai dengan 0,9 itu pada perempuan atau wanita dewasa. Nah, dewasa usia lanjut. Biasanya kalau usia lanjut ini penurunan kadar kreatinin berhubungan dengan penyusutan massa otot dan usia. Tapi biasanya urea malah lebih cenderung meningkat karena mungkin fungsi ginjalnya juga mengalami penurunan. Lanjut lagi kita pasca analitik, interpretasi. Kadar kreatinin darah meningkat pada keadaan pertama, gangguan ginjal, yaitu gagal ginjal akut dan kronis, nefritis kronis. Ya, biasanya memang karena ini memang sebagai penanda ginjal atau kerusakan ginjal atau gangguan ginjal, ya ini dia pada gagal ginjal akut dan kronis GGK, GGA itu terjadi peningkatan. Obstruksi traktus urinarius, terjadi sumbatan pada saluran kemih. Shock yang lama, dehidrasi, kanker, lupus erythematosus sistemik, SLE ini, nefropati diabetika. Jadi diabetes dengan kerusakan pada nefron, pati tidak berfungsi. Gagal jantung kongestif, amyotrophic lateral sklerosis. Nah, ini yang kadar kreatininnya meningkat. Nah, sementara untuk yang lainnya yaitu intake protein yang banyak, penyakit otot, akromegali, gigantisme, miastenia gravis dan polymyelitis. Penggunaan obat-obatan seperti antibiotik, cephalosporin, asam arkorbat, simetidin, L-dopa, metildopa, litium karbonat. Nah, kadar kreatinin menurun, ini lawannya pada keadaan apa saja? Nah, ini distrofi muskular, penyakit hati lanjut, malnutrisi, yaitu intake protein yang tidak adekuat. Jadi intake proteinnya yang kurang bagus. Ketoasidosis diabetika juga menurun,
Penggunaan obat-obatan, ini obat-obatan yang menyebabkan penurunan kreatinin darah. Sefoxin sodium, sefoxitin, klorpromazin, obat jiwa, marijuana, diuretika, yaitu thiazid dan vancomycin, serta adanya bilirubin dan glukosa. Nah, kita pindah ke tes clearance. Clearance itu adalah volume plasma atau dalam hal ini mengandung semua zat yang larut dalam glomerulus dibersihkan atau dihilangkan, cleared dari plasma lalu dieskresikan, terbentuklah urin. Nilai clearance mewakili fungsi glomerulus secara keseluruhan yang dinyatakan dalam mililiter per menit. Kadar zat dalam plasma berbanding terbalik dengan nilai clearance-nya. Jika clearance menurun, maka kadar zat dalam plasma meningkat. Jadi seperti ini. Kreatinin clearance itu menurun, misalnya berada di 50-an, berarti kadar kreatinin dalam darah itu tinggi. Jadi kalau clearance-nya itu tinggi, kreatinin dalam darah itu normal atau rendah. Seperti itu konsepnya, karena berbanding terbalik. Nah, kita pindah, ini rumus persamaan umum clearance kreatinin. C sama dengan U kali V bagi S. C clearance ginjal mililiter per menit itu ada dihitung dengan U, kadar zat yang larut marker dalam urin, miligram per dl. V itu volume urin yang dieskresikan dalam waktu tertentu, mililiter per menit. S itu kadar zat yang larut atau marker dalam serum atau plasma dan ditentukan pada saat pertengahan pengumpulan sampel, miligram per dl. Rumusnya tes clearance kreatinin, nah, disingkat TKK. Clearance kreatinin itu adalah volume darah dalam mililiter yang dibersihkan dari kreatinin per menit. Nah, jadi dibersihkan kreatinin per menit. Nah, lanjut. Tes clearance kreatinin adalah tes untuk menetapkan nilai clearance kreatinin melalui penetapan kadar kreatinin dalam darah, diambil darah, dengan menggunakan alat otomatis. Kemudian hasilnya dihitung menggunakan persamaan Cox-Krapf-Gaul. Nah, ini tes clearance kreatinin TKK rekomendasi NKF-K DOQI untuk LFG laju filtrasi glomerulus pada orang dewasa. Persamaan Cox-Krapf and Gaul tahun 1976. Ini paling terkenal ini. LFG CCR mililiter per menit sama dengan 140 dikurangi usia dikali BB dikali 0,85 JK jenis kelamin pria wanita, SCR dikali 72, baginya ini. Persamaan MDRD studi yaitu LFG mililiter per menit per 1,73. 186 kali SCR dikurangi 1,154 kali usia dikurangi 0,203 dikali 0,742 JKPR dikali 1,212 JKAF/AM. Nah, itu. Nah, nilai LFG berdasarkan TKK. Ini nilainya 125 sampai dengan 100 ml per menit. Ini adalah normal. Jadi normalnya 100 sampai 125. Ada yang mengatakan 95 sampai 120. Nah, apabila 100 sampai dengan 76 itu adalah per mililiter per menit adalah insufisiensi ginjal. Payah pada ginjal. Ginjalnya mengalami payah. Fungsinya memang bagus tapi payah. Loyo. Ini bila di bawah 100. Nah, ini insufisiensi ginjal berkurang. Kemudian tapi dia sudah mulai membaik insufisiensinya. Nah, sementara insufisiensi ginjal itu yang kronis itu adalah 75 sampai 26. Jadi 26 sampai 75. 75 paling tinggi, 26 rendah. Jadi kalau 26 itu rendah sekali. Payah ginjal kronis. Nah, 25 sampai 5 atau 5 sampai 25 ml per menit itu adalah gagal ginjal kronis. Jadi gagal ginjal kronis rentangnya lumayan
sangat rendah, 5 sampai 25. Kurang dari 5 ml per menit itu adalah gagal ginjal. Nah, gagal ginjal terminal ini rendah sekali. Jadi kemampuan ginjalnya mau membersihkan kreatinin dari darah itu sangat rendah. Jadi dia adalah gagal ginjal terminal, GGT. Jadi kalau kita melihat di sini ada 5 kategori: normal, payah ginjal yang rendah atau berkurang, dia payah ginjal tapi ringan, yang kemudian insufisiensi ginjal kronis, payah ginjal yang kronis, lalu gagal ginjal kronis, lalu gagal ginjal terminal. Jadi ada 5 kategori berdasarkan LFG. Nah, kemudian pada tingkatan GGT indikasi dilakukan hemodialisis. Jelas kalau pasien dengan gagal ginjal terminal itu sudah totalitas ginjalnya itu mengalami rusak, dia ada memang kemampuan tapi sangat rendah. Nah, ini harus dilakukan hemodialisis. Pasiennya diindikasikan jadi cuci darah, mungkin seminggu sekali atau seminggu 2 kali atau mungkin seminggu 3 kali, tergantung nanti. Nah, lanjut lagi teman-teman Antara Indonesia. Nah, pasca analitik, interpretasi bacaan. Kliren kreatinin menurun pada keadaan gangguan ginjal, yaitu penyakit intrinsik ginjal. Jadi penyakit pada ginjal di dalam ginjalnya, intrinsik. Masalahnya itu di dalam ginjalnya. Kemudian glomerulonefritis, radang pada glomerulus, pyelonefritis. Nanti ini ada suatu kayak kerusakan pada ginjal yang menyebabkan terjadinya reaksi karena mungkin karena adanya infeksi atau bakteri yang menyebabkan bereaksi dengan sel-sel leukosit nanti. Ya mungkin kalau kita melihat itu mirip-mirip seperti pernanahan lah. Nefrosklerosis, sindrom nefrotik, disfungsi tubular akut, amiloidosis ginjal. Kemudian polikistik, shock, perdarahan, zat-zat nefrotoksik, gagal jantung kongesti, dan gagal hati. Ini adalah kondisi-kondisi kreatinin klirennya menurun. Nah, itu saja teman-teman mengenai tes fungsi ginjal. Jangan lupa subscribe ke channel saya, channel Antara Indonesia. Bunyikan lonceng notifikasi apabila ingin mendapatkan notifikasi saat saya mengupload video baru. Nah, itu saja teman-teman. Saya Ahmad Lab dari Banjarmasin pamit. Salam Antara Indonesia. Nantikan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.